Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pancas. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman. Pada pagi hari ini, pada perkuliahan kajian jurnal kali ini, kita akan melakukan sesi debat dalam menguji artikel yang telah ditulis oleh teman-teman semuanya. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah itu saya serahkan perkuliahan pada pagi hari ini kepada Ibu Panca. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya muliakan, yang saya hormati. Hari ini kita masuk pada perkuliahan ke-14. Mata kuliah kita adalah kajian jurnal ya. Dan Anda sudah menghasilkan masing-masing artikel, makalah yang telah Anda presentasikan. Sekarang tahap Anda mempertahankan konsep debat Anda, konsep ide kreatif Anda. Materi hari ini adalah draft artikel konseptual yang telah Anda lakukan sebagai proyek mandiri sejak kita melakukan UTS kemarin, sehingga hari ini seharusnya draft Anda sudah matang untuk masuk ke ranah publikasi. Dasar ide yang Anda kemukakan adalah dari 3 koleksi artikel jurnal yang telah Anda jadikan literatur. Kemudian, ide yang Anda kemukakan adalah ide yang asli, betul-betul dari diri Anda, dan penting sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai mahasiswa PGSD yang sudah masuk pada tahap persiapan ujian skripsi. Anda membutuhkan banyak artikel pendukung. Salah satunya adalah artikel konseptual yang hari ini akan Anda hasilkan. Kebenaran teori adalah satu hal yang harus Anda kemukakan ketika mengemukakan ide dan cara penyajiannya secara ilmiah. Adapun template-nya disesuaikan dengan selingkong jurnal yang telah Anda pilih dengan cara yang konsisten. Jadi, ciri-ciri karya ilmiah apik, asli, penting, ilmiah dan konsisten tercermin pada draft artikel yang setelah diuji oleh teman-teman Anda akan Anda publikasikan di jurnal, dan itu merupakan salah satu nilai ujian akhir semester. Saya tidak perlu mengulang lagi untuk artikel ya. Artikel itu merupakan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk teks tulis. Adapun penilaian yang telah saya sampaikan dan telah Anda sepakati pula, bahwa penilaian tampilan tatap muka melalui daring seperti hari ini, ketika Anda mengemukakan makalah, Anda mengemukakan artikel konseptual, maka dari 3 ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, nilai saya ambil dari sini 60%. Sisanya dari mana? Aktivitas Anda di Elena. Demikian saya sekadar mengingatkan, semoga hari ini adalah hari yang baik karena ide konseptual Anda akan diuji oleh
teman-teman Anda sehingga matang dan layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya saya persilakan moderator hari ini untuk mengatur debat dengan 3 narasumber. Silakan Anda menggunakan mimbar bebas ilmiah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga secara langsung dan tidak langsung Anda telah membantu teman-teman menghasilkan sebuah draft artikel konseptual yang layak dipublikasikan. Jangan lupa setelah ini tindak lanjutnya adalah Anda mempublikasikan dan mencatat alamat artikel Anda di jurnal tersebut untuk ditayangkan di Elena pada pertemuan ke-15. Terima kasih, dipersilakan moderator, kesempatan saya alihkan kepada Anda, dan akhirnya saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderatornya. Untuk selanjutnya pada kali ini untuk yang mempresentasikan tentang artikel untuk sesi debat yang akan dilanjutkan dari pemateri 1 yang ingin menyampaikan debatnya, menyampaikan tentang hasil karyanya dari Saudari Indah Setiawati, dipersilakan. Oke, silakan bagi teman-teman apabila ada pendapat terkait artikel yang saya berikan. Suaranya hilang, Mbak. Saya persilahkan. Maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar? Baru terdengar, Mbak. Oh ya. Ya, silakan dilanjutkan. Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Ini presentasi terlebih dahulu atau langsung tanya jawab ya? Anda menyampaikan rangkumannya sehingga teman langsung memberikan tanggapan. Saya kirimkan artikel ke saudari Dedi terlebih dahulu ya Bu. Soalnya hostnya Dedi. Bisa di-share screen semuanya langsung dari individu. Ya. Silakan langsung Mbak Indah. Oh ya Bu. Apakah sudah terlihat? Nih. Sudah Mbak. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati, NIM 140141813. Pertama-tama saya mohon maaf saya menggunakan masker karena saya masih tahap penyembuhan dan pipi saya bengkak. Jadi saya izin menggunakan masker sampai akhir perkuliahan. Nah, jadi artikel saya itu berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kopelkart terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA SD. Nah,
Saya kasih kutipan terlebih dahulu. Anak didik memiliki potensi dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. Proses belajar mengajar dengan demikian optimalisasi potensi diri sehingga dicapainya kualitas yang ideal apabila tidak dikatakan sempurna dan relatif permanen. Elaine B. Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses media mengajar. Merupakan salah satu mupel umum yang diajarkan. IPA merupakan mupel yang penting bagi siswa dalam menjalankan proses pendidikannya. Namun, sebagian orang menganggap pelajarannya banyak menggunakan metode menghafal, yang mana hal ini sangat membosankan bagi siswa. Atau dalam permasalahan lain, IPA terlalu menekankan praktek observasi, namun siswa hanya dituntut mencari hasil tanpa diperhatikan sudah memahami konsep dari pembelajaran itu atau belum. Nah, media Koppelkart dipilih sebagai salah satu bentuk variasi model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas model karena media Koppelkart memiliki kelebihan, yaitu siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Penerapan model ini dimulai dari teknik siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan waktunya akan diberi poin. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam model Koppelkart adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan dan kartu yang berisi dengan menerapkan media Koppelkart diharapkan kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik serta meningkatkan motivasi belajar. Dan hasil pembahasannya saya rangkum singkat ini. Menurut hasil penelitian dari Ray Juniartini, P. Budi Adiana, dan I.W. Sakrawarpala pada tahun 2019 membuktikan bahwa menggunakan media belajar dengan menggunakan model kooperasi media Koppelkart, maka hasil motivasi belajarnya ini meningkat, sedangkan pada model konvensional tetap. Lalu pada proses pembelajaran dengan menggunakan media Koppelkart ini akan menjadi aktif, sedangkan pada model belajar dengan menggunakan media Koppelkart ini akan meningkat dan Suaranya hilang, Mbak. Mbak Indah, suaranya hilang, Mbak. Mbak Indah. Ya, mungkin kita sudah bisa menangkap ya. Ya, kemudian sekarang tiba sesi di mana untuk diskusi atau menyampaikan kritisi tentang hasil pembahasan dari teman-teman semuanya. Mulai dari hasil pembahasan dari Saudari Endah, adakah yang ingin mengkritisi dari hasil artikel dari Saudari Endah? Dipersilahkan untuk mengkritisinya. Ya, silahkan Naili untuk. Baik, saya izin memberikan kritikan terhadap artikel Saudari Endah, bahwa dalam artikel Saudari Endah itu dituliskan judul pengembangan Ini siapa, media Naili? Nggih, Bu. Nggih, Naili. Lanjut. Dalam artikel Saudari Endah itu dituliskan judul pengembangan media pembelajaran Koppelkart dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA sekolah dasar.
Nah, itu menurut saya penggunaan judul tersebut itu kurang tepat karena dengan penggunaan kata dengan di antara frasa media pembelajaran Couple dan hasil belajar itu justru seperti menunjukkan bahwa hasil belajar bukanlah variabel terikat dalam artikel tersebut. Menurut saya alangkah baiknya jika Saudari Endah mengganti judulnya dengan pengembangan media pembelajaran Couple dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih. Ya, variabel. Lanjut. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Naili atas kritikannya. Menurut saya, penggunaan judul yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan contoh judul pada contoh artikel-artikel sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kata dengan hasil belajar, di mana variabel terikatnya merupakan hasil belajar. Sebenarnya ini judulnya ini menunjukkan korelasi pengembangan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Ini meningkat atau tidak. Bukan untuk tujuannya itu bukan untuk meningkatkan hasil belajar seperti itu, Saudari Naili. Bisa dipahami? Ya, silakan Mbak Naili untuk menguji lagi. Tetapi izin menyanggah kembali, menurut saya kan karena penggunaan dalam judul tersebut itu menggunakan kata pengembangan. Nah, dengan kata pengembangan tersebut itu karena apabila Saudari Endah ingin menggunakan kata dengan, maka alangkah baiknya jika penggunaan kata awal yang digunakan itu seperti pengaruh, seperti itu, bukan dengan kata pengembangan. Terima kasih. Ya, silakan, Saudara Indah. Menurut saya, arti kata pengembangan pada media pembelajaran ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Jadi sesuai dengan contoh terdahulu, itu juga menggunakan kata pengembangan media pembelajaran. Lalu juga menggunakan dengan hasil belajar. Seperti itu. Terima kasih. Atau mungkin menurut saya, kata dengan ini bisa digantinya dengan terhadap. Jadi tidak terpacu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau menanggapi? Ini tadi baru Mbak Naili. Masih ada 2 lagi. Silakan. Silakan, Vanda. Izin masuk. Nama saya Vanda Kumariana. NIM 1418321. Langsung saja, Mbak. Langsung. Terkait judul yang tadi disebutkan oleh Naili, mungkin penggunaannya itu bukan menggunakan kalimat pengembangan, tapi bukan menggunakan kata pengembangan, tapi menggunakan kata pengaruh. Seperti itu. Terima kasih. Berarti sepikiran dengan Mbak Naili ya. Ya, satu lagi penanggap, pengkritisi, satu lagi. Setelah Mbak Vanda siapa lagi? Nanti langsung Mbak Indah menjawab. Satu lagi silakan. Silakan Mas Dedi. Ya, saya izin menanggapi tentang pembahasan dari artikel tersebut. Saya ingin mengetahui seberapa efektifnya dari couple card yang digunakan dalam pembelajaran atau sebagai media pembelajaran yang digunakan. Karena di sini dikatakan efektif dalam bantuan media pembelajaran ini.
Ya, silakan kembali ke Mbak Indah. Ya, jadi menurut artikel yang menjadi ide saya membuat artikel ini adalah artikel hasil penelitian dari Ray Juniartini, P. Budi Adiana, dan I. W. Sukrawarpala pada tahun 2019. Ini sudah membuktikan sesuai PPT yang saya sampaikan tadi, bahwa motivasi belajar itu meningkat daripada model konvensional. Lalu proses pembelajaran juga lebih aktif daripada model konvensional. Hasil belajar pun juga meningkat daripada model konvensional dan suasana belajar pun lebih menyenangkan daripada model konvensional yang membosankan. Seperti itu. Jadi dari permasalahan pembelajaran IPA itu terkadang siswa hanya menghafal atau guru hanya menekankan observasi tanpa melihat siswa itu sudah memahami konsepnya atau belum. Nah, media Koppelkat ini bisa digunakan sebagai refleksi hasil pembelajaran. Jadi agar siswa itu lebih paham lagi terhadap konsep setelah siswa melakukan observasi dan belajar mandiri seperti itu. Ya, terima kasih. Langsung saya berikan masukan untuk Mbak Indah. Setelah ini nanti dilanjut mengkritisi ide Saudara Anissa ya. Ya, terima kasih Saudara Naili, Saudara Vanda, dan Saudara Dedi. Tadi sudah mengemukakan tentang ambiguitasnya teori konseptual yang dikemukakan oleh Saudara Indah Setiawati, ya. Silakan nanti Mbak Indah Setiawati mencermati lagi judul Anda. Ini teori konseptual, artinya ini merupakan tinjauan ilmiah ya. Tinjauan ilmiah ini kalau Anda katakan pengembangan media pembelajaran tidak salah. Tapi dengan kata dengan ini menjadikan seolah-olah ambigu, ini pengembangan atau ini komparasi ya, komparatif. Atau penelitian yang mencari pengaruh ya, mencari pengaruh. Membandingkan begitu. Cara menjawab Mbak Indah, mohon tidak berdasarkan contoh ya, berdasarkan contoh yang ada di jurnal-jurnal di internet. Mohon maaf, di internet itu ada dua sisi, ada yang benar dan ada yang salah. Lalu dasarnya apa? Dasarnya adalah ilmu, teori konseptual tentang penelitian pengembangan, teori penelitian tentang penelitian eksperimen, teori tentang penelitian komparatif dan sebagainya. Jadi mohon maaf nanti pada tahap berikutnya jangan mengatakan berdasarkan contoh, tidak, itu bukan teori. Nah, tadi masukannya benar, sebaiknya Anda menghindar kata dengan karena ini menjadi ambigu. Nanti Anda fokuskan saja, Anda mau kemana? Ya, memberikan satu teori konseptual tentang satu model pengembangan atau hanya Anda akan hanya melihat pengaruhnya. Kalau melihat pengaruh, ya kalau Anda menggunakan kata dengan ini melihat pengaruh, maka ini bukan konseptual. Pasti ini sudah ada satu tindakan atau aksi penelitian. Ya, lalu apa yang dikemukakan Saudara Dedi memang penting. Mengapa? Silakan nanti Saudara Indah melihat di bab 2-nya. Apakah saudara sudah mengemukakan teori-teori sampai pada bagaimana mengoperasikan Koppelkat itu dalam pembelajaran sehingga Koppelkat merupakan media yang betul-betul efektif. Tadi dalam paparan saudara belum mengemukakan tentang itu, sehingga tiba-tiba bahwa ini efektif menurut A, menurut B, menurut C dari penelitian yang Anda baca. Sedangkan yang namanya teori konseptual, tentu Mbak Indah akan menyatakan ini efektif
Karena kemudian mendeskripsikan kalau diimplementasikan seperti ini, dampaknya seperti ini, diprediksi akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Begitu ya Mbak, nanti diperbaiki lagi. Jangan takut salah karena manusia tempatnya salah, tetapi harus ada upaya untuk memperbaiki. Terima kasih itu untuk masukan ide dari draft artikel yang pertama. Silakan. Terima kasih pada pemateri yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Kita telah sampai pada akhir dari perkuliahan pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan pada artikel konseptual milik Saudari Endah, pada judul menggunakan kata dengan itu kurang tepat karena membuat kata dengan kata tersebut membuat pembaca atau orang yang mengkritik menjadi ambigu atau menjadi kebingungan saat ingin ingin mengetahui dari isi dari artikel ini. Ini termasuk artikel pengembangan atau artikel komperensi. Dengan cara menjawab dari Saudari Endah itu saat melakukan diskusi atau saat menjawab pertanyaan dari penanya itu sebaiknya tidak didasari dengan contoh dari internet, karena dari contoh dari internet belum tentu itu benar dan bisa menjadikan sebuah acuan dalam menjawab. Lebih baiknya dalam menjawab pertanyaan tersebut bisa menurut sumber-sumber buku atau sumber-sumber dari internet bisa, tapi yang sudah tervaliditas. Kemudian dalam pembahasan yang tidak dijelaskan apa media pembelajaran Koppelkat efektif digunakan atau tidak dalam pembelajaran. Itu mungkin bisa dibenahi lagi dari artikel tersebut. Semua anak didik memiliki potensi dan kemampuan dalam pembelajaran. Untuk ditumbuh kembangkan dalam kegiatan pembelajaran sangat berpotensi kemampuannya yang akan timbul melalui motivasi belajar, proses belajar yang menyenangkan, sehingga anak didik dapat meningkatkan dari kemampuan tersebut, akan membuat hasil belajar yang tinggi dan memuaskan. Ya, kemudian saran untuk artikel konseptual dari Saudari Endah bisa ditambahkan dari tadi keefektifan dalam menggunakan media pembelajaran Koppelkat. Menurut penelitian yang telah diuji, seberapa efektifkah artikel tersebut atau seberapa efektifkah media pembelajaran tersebut, dan mungkin bisa direvisi kembali dengan judul dari penggunaan kata dengan yang ada pada judul artikel konseptual yang telah dibuat Mbak Endah. Ya, sekian dari saya selaku moderator. Bila ada kesalah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan saran kritik dari Bu Panca serta teman-teman semuanya. Kuliah pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.